finally ya teman-teman ya, wow, akhirnya 2022 kan ya, akhirnya bisa dilalui juga 2021. Ini beneran luar biasa banget ya kan, udah lewat 2021-nya dan ternyata bisa dilewati gitu aja ya. Apapun rasanya teman-teman ya, mau plain, datar-datar aja, mau salty, mau asin gitu kan ya, mau sour, mau kecut banget atau asin gurih gitu kan ya, kayak gimana pun ya, tetap bisa dilalui dengan baik ya. Well, di awal bulan ini, bulan Januari ya tentunya, di awal tahun ini ya, di bulan Januari, let's rock ya teman-teman ya. Awali dengan langkah yang nyata, langkah yang baru, mengawali, dan tentunya barengan sama Oracle Card Indonesia yang senantiasa menemani teman-teman di 2022 ini ya nantinya ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, termasuk Oracle Card Indonesia ya, semuanya semoga sehat dan menjaga kesehatan dengan baik. Ingat prokes ya teman-teman ya. Oke, right. Apalagi nih? Ada yang lupa kayaknya. Oh, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Lupa ya teman-teman ya. Alright, sekarang ini gilirannya teman-teman Gemini ya. Di bulan Januari ini kita akan bacakan ya gambaran besarnya apa sih ya buat teman-teman Gemini, dan apa sih yang perlu dilakukan supaya bulan ini juga smooth ya, dilewati dengan bahagia, dilewati dengan happy kayak gitu ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya, bantu fokus ya supaya bisa baik semuanya ya. Take the positive side from this reading ya. Oke, teman-teman fokus untuk teman-teman Gemini. Oke, kita ambil 3 kartu ya. We take 3 card and then kita baca satu persatu. Ada reality, ada love, dan ada juga grow teman-teman. Kalau kita bicara mengenai Saturnus ya, Saturnus ini adalah mengenai aturan atau batasan-batasan ya, dimana kita mesti belajar buat apa sih di bulan ini ya. Jangan maksa ya, katanya orang mana gitu, ojo maksa, don't push yourself ya. Jangan maksa ya, jangan memaksakan kehendak ya, sama diri sendiri aja nggak bisa yang namanya kita maksain kehendak gitu kan, apalagi sama orang lain ya. Ingat bahwa masing-masing orang punya yang namanya warnanya sendiri-sendiri ya, mereka punya yang namanya kepentingannya masing-masing, mereka punya keunikannya masing-masing, pandangannya masing-masing, dan juga penglihatannya masing-masing terhadap apa yang mereka pikir penting ya buat mereka itu penting ya, belum tentu juga buat kita penting, yang sebaliknya juga kayak gitu teman-teman ya. Dan juga daripada kita maksa-maksa kehendaknya kita sama orang lain ya, akan jauh lebih baik kalau misalkan ya kan kita belajar untuk bisa beradaptasi ya, menyesuaikan diri teman-teman ya, ketimbang kita maksa. Kalau maksa kan berat ya, kalau dipaksa tuh berat teman-teman ya. Jadi jangan nggak perlu maksa-maksa sesuatu hal ya. Yang ada bulan ini kita juga mesti belajar buat apa sih, buat ya melepaskan segala sesuatu. Nggak perlu yang namanya kita paksa ya. Kalau kita paksa, yang jadi sakit siapa, yang jadi berat siapa selain orang tersebut yang kita paksa ya kan. Kita sendiri juga akhirnya jadi berat teman-teman. Nah akhirnya jadi kayak begitu ya. Jadi belajar lebih lentur lagi, lebih fleksibel, yang lihat segala sesuatu hal. Kita ingat, kita nggak bisa paksa ya. Kita juga mesti menyadari, sadar diri bahwa masing-masing orang itu punya pandangannya masing-masing ya. Ini bulan yang tepat sebenarnya untuk teman-teman belajar ya. Growth ini ya, Jupiter ini berkaitan dengan pengembangan diri pengembangan diri atau perkembangan diri, perubahan diri kayak gitu ya, mengarah ke arah-arah kayak wawasan, pengetahuan ya kayak gitu. Jadi banyak-banyak belajar di bulan ini teman-teman. Saat yang pas, saat yang bagus banget untuk banyak belajar ya. Belajar lagi kalau emang ada yang mau sekolah lagi, kursus lagi, atau ambil kursus online gitu kan ya, di tempat-tempat yang memang benar-benar mumpuni gitu kan, yang benar-benar bagus gitu ya ambil aja gitu. Ini saat yang tepat banget ya di bulan ini, saat yang luar biasa banget untuk teman-teman belajar ya, belajar lagi, belajar upgrade wawasan, upgrade skillnya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan berkaitan dengan kerjaan ya, ini ada kemungkinan juga perjalanan jauh ya, perjalanan keluar kota atau dinas ya. Jadi yang berkaitan dengan pekerjaan ataupun berkaitan dengan pendidikan. Nah seperti itu ya di bulan Januari ini. Di bulan Januari ini juga diingetin buat seimbang ya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai
in and out ya. Kita sayang sama orang gitu kan, tapi kita nggak sayang sama diri sendiri. Ini kan sesuatu hal yang lucu banget gitu ya teman-teman ya. Kita sibuk sayang sama orang lain tapi dirinya sendiri nggak tahu rasanya disayangi. Aduh ya kan, ini juga jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Pastikan ya kan, sebelum teman-teman sayang sama orang lain, pastikan teman-teman sudah melengkapi dirinya teman-teman dengan perasaan yang sayang yang utuh ya, perasaan sayang yang utuh. Karena apa? Karena dengan begitu kita nggak akan jadi budak cinta ya, kita nggak akan jadi bucin, kita nggak akan yang namanya menderita sendiri ataupun terluka ya kan, kayak gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu kayak gitu ya, jadi nggak perlu yang namanya mengemis-ngemis, malah justru kita bisa memberikan ya, memberikan. Jadi apapun tanggapannya, apapun kayak gimana nya gitu kan ya, ini kita nggak akan sakit hati teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita bener-bener yang namanya oke lah, yang namanya hubungan itu kan take and give gitu ya, artinya memberi dan menerima itu seimbang. Tapi kalau misalkan kita sudah full ya, fulfill ya, melengkapi ya diri kita dengan perasaan sayang yang luar biasa lengkapnya gitu, maka kita nggak akan yang namanya mengemis-kemis gitu ya. Malah justru kita akan bisa melihat orang lain atau pasangan kita itu dari sudut pandang yang luas, sehingga kita bisa melihat dari sudut pandangnya dia, kenapa ya dia sampai melakukan hal seperti itu, pasti ada alasannya. Nah itu bisa benar-benar jernih gitu loh, kayak gitu ya. Ini ada hubungan-hubungan dengan hal seperti itu, melakukan satu tindakan nyata juga ya untuk dirinya sendiri dan untuk mungkin orang yang disayangi. Melakukan satu tindakan yang nyata, tentunya juga mesti adil dan imbang ya. Jangan hanya sibuk di luar diri ya, sayang sama orang lain tapi dirinya sendiri nggak disayangi. Nah ya, oke, ini untuk gambaran-gambaran besar ya yang kira-kira bisa dilakukan di bulan Januari ini. Sekarang kita akan menuju ke kartu yang selanjutnya ya. Oke, kita coba lihat untuk kartu yang selanjutnya, di lapisan yang selanjutnya ada apa nih ya. Oops. Oke, ada right. Oke, ada satu kartu lagi ya. Oke, coba kita lihat ya di lapisan yang selanjutnya ada apakah. Oke, ada right, mermaid picking lotus blossom ya. Kalau misalkan kita bicara tentang lotus ya, ini lotus ini adalah bunga mengenai apa sih? Pencerahan ya kan, pencerahan mengenai kesadarannya kita ya, hal-hal kayak gitulah ya teman-teman ya. Jadi microcosm seascape ya, ini juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat akarnya dan juga ada sisal princess ya. Di bulan ini ya teman-teman Gemini, ini ada masa-masa di mana mau nggak mau ya, di bulan ini mau nggak mau kita akan menghadapi trauma-trauma atau rasa atau perasaan sakit yang tersakiti itu kan, atau bahkan ketakutan kita akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ya. Ketakutan kita akan satu atau dua hal atau tiga hal dan banyak gitu ya. Dan ini mau nggak mau kudu dihadapi teman-teman, nggak bisa dihindari ya. Sukses mungkin ketemu lagi sama hal-hal yang ditakutkan gitu kan. Saya mungkin ketemu lagi dengan orang yang mungkin membuat kita merasa tersakiti. Nah ini bulan ini ada potensi ke sana ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi coba lihat ya, ini ada kartu dimana kita diingetin buat apa ya. Ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan dalam hidup yang akan dilewati. Dan pastinya setiap orang punya pilihan-pilihan tersebut yang bisa kita pilih ya dalam hidup. Ada kebingungan mungkin ya, karena akan memilih yang mana dan seperti apa dalam hidupnya kita. Tetapi ingat untuk memilih hal-hal yang mengarahkan kita ke arah panggilan hidupnya kita ya, menuju ke satu pencerahan hidup. Dan saatnya juga ya untuk bulan ini teman-teman melepaskan hal-hal yang memang perlu dilepaskan, nggak perlu bawa-bawa beban gitu teman-teman ya. Ayo pilih hal yang menunjukkan teman-teman ke pencerahan. Gak usah bingung-bingung lagi ya, dengarkan kata hatinya teman-teman. Hal-hal yang toksik, hal-hal yang memang sudah berlalu dan perlu dilepaskan ya lepaskan ya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kita lihat ya, ini ada Sisal Princess ya.
daripada ya kan teman-teman terbenam terus gitu kan dalam hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini tadi ya kan. Ayo, ini ada kesempatan dan peluang ya untuk meraih impiannya teman-teman ya kan. Ayo grab ambil kesempatan tersebut teman-teman ya, jangan dilepaskan gitu kan, karena sayang banget udah ada kesempatannya tapi malah galau-galau dengan sakit-sakit dan kayak gimana ya. Itu ada sesuatu yang harus di face off gitu kan, harus dihadepin gitu, nggak mau ya, nggak bisa dihindari teman-teman ya. Ibarat kata kalau misalkan kita ketemu dengan mantan gitu ya, jebret gitu kan, ketemu face to face ya udah hadepin gitu kan, walaupun mungkin dulu pernah sakit gitu kan, sekarang ini juga lagi menderita karena dia nggak bisa move on dan sebagainya, hadepin aja gitu ya, hadepin karena mau nggak mau harus dihadepin. Tapi ingat bahwa hidup itu nggak berhenti sampai di sana teman-teman ya, ada pilihan yang lain pula, seperti mengejar keinginan, mengejar cita-citanya teman-teman ya. Jangan-jangan cita-citanya balikan lagi sama mantan ya kan. Wah kalau kayak gini ceritanya mah ya kita bicara tentang hal yang berbeda nih ya. Ini beda nih teman-teman ya, beda. Jadi ini adalah hal-hal lain yang bisa teman-teman kejar dalam hidup ya, supaya perkembangan hidupnya teman-teman baik ya. Ini tadi juga misalkan kalau misalkan kita lihat di kartu yang ini juga diingetin nih, saat yang tepat buat belajar dan belajar upgrade diri ya, upgrade skillnya teman-teman. Jadi pikirannya dipakai buat hal-hal yang baik. Oke ya. Kita tambah satu kartu lagi ya teman-teman ya. Oke, supaya solusi apa sih yang bisa kita lakukan ya di bulan ini, supaya bulan ini jadi baik ya. Oke. Ada seven ray of ritual order and ceremony ya. Ini berkaitan dengan melakukan perjalanan spiritual ya. Sama ini sama dengan yang tadi Mermaid Picking Lotus Blossom ya. Ada pilihan-pilihan dan pilihlah yang mengarahkan ke arah yang baik gitu ya, arah-arah spiritual, arah kita mengenal diri lagi, kembali ke diri, hal kayak gitu. Perjalanan dalam diri, perjalanan kita mengenal diri. Nah, caranya ada sangat banyak dan bervariasi banget ya kan. Teman-teman bisa pilih manapun yang nyaman. Ikuti pertandanya, petunjuk, tuntunan dari alam semesta ini yang dikasih sama teman-teman itu kan, jeli untuk melihat pertanda tersebut, jangan halu ya kan ya. Belajar, latihan dulu, mungkin yang biasa melakukan hening ya, coba amati aja tuh pikirannya pasti lalu lalang mondar mandir nggak karu-karuan ya. Meditasi kalau udah terbiasa lakukan, kontemplasi juga lakukan dengan rutin. Yang baru belajar lakukan dengan sabar ya, langkah demi langkah aja, usaha yang namanya terburu-buru pengen jadi sakti. Ini bukan masalah sakti atau nggak sakti ya, ini adalah masalah untuk mengenal dirinya kita sendiri. Kembangkan diri, melangkah ke arah yang lebih baik, melepaskan hal-hal yang lama yang sudah berlalu ya. Terimalah, bukalah hal-hal baru ya yang mungkin akan masuk dalam hidupnya teman-teman. Melepaskan bukan berarti ini membuang ya teman-teman ya, karena itu adalah dua hal yang benar-benar totally different, berbeda ya. Membuang dan melepaskan adalah dua hal yang berbeda. Membuang itu benar-benar kita dengan perasaan yang gitu banget gitu ya, tapi melepaskan kita dengan ikhlas, melepas dengan ikhlas, dengan penuh kesadaran bahwa hal-hal tersebut adalah hal yang sudah berlalu, yang lama, dan sebaiknya dilepaskan untuk menata hidup yang lebih baik lagi. Alright, dan selamat menjalani bulan Januari ini dengan penuh semangat, dan tentunya masih barengan sama Oracle Cards Indonesia ya, asik ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.